Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipta Sukmawardana, NPM 2241 1177 dari kelas Manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Desain Organisasi, yaitu tentang stakeholders, managers, dan etika. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama ada desain organisasi dalam stakeholders, managers, dan etika. Apa sih maksud dari desain organisasi pada stakeholders, managers, dan etika? Yaitu desain organisasi melibatkan struktur, proses, dan budaya yang memengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi peran pemangku kepentingan, tanggung jawab manajer, dan prinsip-prinsip etika yang mendasari desain organisasi yang efektif. Nah, selanjutnya ada definisi desain organisasi. Nah, yang pertama yaitu struktur organisasi, bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan dan dikoordinasikan. Yang kedua, proses bisnis, alur kerja, dan sistem yang mengatur operasional organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi, yaitu nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk lingkungan kerja. Nah, selanjutnya ada identifikasi pemangku kepentingan. Pemilik, yaitu mereka yang memiliki saham atau kepentingan langsung dalam organisasi. Karyawan, yaitu orang-orang yang bekerja dalam organisasi dan dipengaruhi oleh desain organisasi. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu pelanggan atau customer, ya, pihak yang menerima produk atau layanan dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya masyarakat, yaitu komunitas yang terkena dampak dari kegiatan organisasi tersebut. Selanjutnya peran dan tanggung jawab manajer. Perencanaan atau menetapkan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya organisasi. Pengorganisasian yaitu merancang struktur, proses, dan budaya yang mendukung pencapaian tujuan. Pengawasan yaitu memantau kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada integritas, yaitu pengambilan keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas dampak keputusan terhadap pemangku kepentingan. Selanjutnya keadilan, yaitu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya tantangan etis dalam desain organisasi. Konflik kepentingan, yaitu ketika tujuan pribadi karyawan bertentangan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya pengambilan keputusan sulit, situasi di mana tidak ada jalan keluar yang jelas secara etis. Selanjutnya kurangnya transparansi, yaitu ketika informasi penting disembunyikan dari pemangku kepentingan. Jadi transparansi ini untuk semua hal yang penting dan dapat berkaitan dengan setiap pemangku atau orang-orang yang penting di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, ya. Nah, selanjutnya budaya tidak etis, yaitu praktik
norma atau nilai yang mendorong perilaku tidak etis. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika dan integritas. Dalam prinsip-prinsip etika dan integritas ada kepercayaan, yaitu membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan saling percaya. Selanjutnya ada keadilan, memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan tidak memihak. Setelah itu ada inovasi, yaitu mendorong kreativitas dan pemikiran kritis untuk solusi etis. Selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan dampak keputusan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada pengembangan budaya etis organisasi. Yang pertama ada keteladanan, yaitu pimpinan memberi contoh perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi ini sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu guna memperjelas nilai, kebijakan, dan ekspektasi etika melalui komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pelatihan. Memberikan pelatihan etika bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran atau kemampuan. Yang keempat yaitu penghargaan. Mengakui dan menghargai karyawan yang menunjukkan perilaku etis. Seperti mengapresiasi, mensupport atau respect dan sebagainya ya. Selanjutnya ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama yaitu penting. Penting desain organisasi yang efektif harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan prinsip-prinsip etika. Yang kedua ada tantangan. Organisasi harus proaktif mengidentifikasi dan mengatasi tantangan etis yang muncul dalam desain dan operasional. Yang selanjutnya atau yang ketiga, langkah selanjutnya membangun budaya etis yang berkelanjutan melalui kepemimpinan, komunikasi, dan penghargaan. Oke, itu saja mungkin materi pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.